Film diawali dengan seorang wanita cantik bernama Jenny, yang saat itu sedang menikmati keindahan pantai. Dia yang selalu mudah basah, sehingga membuatnya terus penasaran. Saat itu dia terlihat mengambil ikan dan memasukkannya ke dalam goa. Namun uniknya hal itu menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan lelaki di sekitarnya. Di sisi lain para warga desa berkumpul untuk mengadakan rapat yang berkaitan dengan hasil tangkapan laut yang semakin menurun. Kekecewaan nelayan karena minimnya hasil tangkapan. Tentu hal itu menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut. Kepala desa dengan bijaksana mengusulkan kedatangan seorang ahli kelautan untuk membantu memecahkan masalah tersebut dan meningkatkan kesejahteraan para warga. Ahli kelautan yang diundang tersebut ternyata adalah seorang wanita cantik bernama Eka. Kedatangannya disambut dengan antusias oleh warga desa. Meskipun tidak semua merasa senang, beberapa wanita di sana merasa terancam dan khawatir suami mereka akan terpesona oleh kecantikannya. Sehingga hal itu menimbulkan ketegangan di antara mereka. Kemudian malam harinya, Jenny berbagi kabar tentang kedatangan Eka kepada ayahnya. Yang diketahui dia adalah seorang duda. Di situ dia tampak lebih fokus pada urusannya sendiri dan tidak peduli dengan kehadiran Eka. Dia bahkan menyarankan Jenny untuk tidur tanpa mempedulikan dampak kehadiran Eka di tengah masyarakat desa. Kemudian di keesokan paginya, Jenny terlihat pergi jalan-jalan. Namun langkahnya terhenti setelah sampai di depan bangunan tua. Jadi ceritanya, rumah ini dulunya adalah milik kakek dan neneknya. Namun saat ini sudah tidak digunakan lagi. Dia merasa kangen dengan masa-masa indah dulu. Namun sesaat kemudian, Eka datang menyapanya. Tanpa alasan yang jelas Jenny tiba-tiba merasa takut dan pergi begitu saja. Di lain waktu, Jenny terlihat duduk di atas bebatuan bersama temannya. Mereka membicarakan tentang Eka. Selain cantik ternyata dia juga baik hati. Dan tentu hal itu menjadi motivasi bagi mereka. Kedatangan Eka menjadi perbincangan bagi para pria di sana. Mereka yakin bahwa kehadirannya akan membawa kebaikan. Namun di sisi lain para wanita merasa takut jika suami-suami mereka akan terpikat oleh kecantikan Eka. Hari-hari telah berlalu. Para nelayan kembali pulang dengan hasil laut yang sangat melimpah dari sebelumnya. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa kedatangan Eka membawa berkah bagi desa. Sehingga kekhawatiran para wanita pun terbayarkan. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, Eka secara tiba-tiba meminta bantuan kepada warga untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak. Tentu hal tersebut membuat para nelayan di sana merasa ragu. Mereka takut akan reaksi istrinya. Tapi untungnya ada salah satu nelayan yang bersedia membantunya. Meskipun istrinya terlihat tidak suka. Kemudian di keesokan harinya, Jenny terlihat bersama pacarnya. Mereka membicarakan hubungan mereka yang masih bersifat rahasia. Sang pacar meminta kepada Jenny untuk memberitahu semua orang tentang hubungan mereka. Namun Jenny menolak dengan alasan dirinya masih fokus berkarir. Karena kedepannya dia ingin menjadi wanita sukses. Dan tak hanya itu, dia juga mengungkapkan rencana untuk melanjutkan pendidikannya yang akan didukung oleh kepala desa. Namun sesampainya di rumah, dia merasa khawatir dengan anak gadisnya itu. Dan dengan tegas ayahnya pun menyampaikan keinginannya agar Jenny lebih fokus pada sekolah dan meningkatkan derajat kehidupan keluarganya. Seolah-olah hal ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap laki-laki yang menjadi pacar Jenny. Sementara di sisi lain,
Eka memutuskan untuk membuka usaha warung. Mengingat dirinya akan tinggal di sana cukup lama. Warungnya pun sangat ramai dengan pelanggan. Terutama didominasi oleh para pria yang datang dengan harapan dapat bertemu dengannya. Karena hal itulah sebagian wanita di desa merasa tersaingi. Mereka khawatir jika suaminya semakin tergoda untuk main-main bersamanya. Kemudian malam harinya, Jenny terlihat makan bersama dengan ayahnya. Dan di saat itulah terlintas di pikirannya mengenai sosok Eka yang sangat cantik. Tentu saja, menjadi cantik adalah cita-citanya. Jenny pun termotivasi untuk merubah penampilannya agar secantik Eka. Di saat itulah, ayah Jenny melihat tingkah laku putrinya. Dan dia pun langsung memarahi Jenny. Karena dianggap masih kecil dan banyak tingkah. Sang ayah kemudian menyuruh Jenny untuk segera tidur. Akan tetapi, obsesi Jenny terhadap sosok Eka semakin menjadi. Dan dia semakin penasaran dengan kehidupan sehari-hari Eka. Bahkan, Jenny diam-diam mengintip rutinitas Eka nih guys. Sampai pada akhirnya dia mendapati fakta yang mengejutkan. Jadi ternyata, setiap malam, para pria bergantian untuk melakukan aksi main-main bersama dengan Eka. Bahkan, termasuk ayah Jenny sendiri, yang dikenal sebagai sosok yang pendiam. Fakta ini tentu membuat Jenny semakin terkejut dan merasa bingung melihat kejadian yang tak terduga ini. Kemudian di keesokan paginya, Jenny akhirnya memutuskan untuk menemui Eka di warungnya. Dan saat itu, Eka menyambutnya dengan baik. Namun di sini, Jenny membalas dengan sikap sinis. Karena teringat kejadian yang dia lihat semalam. Meski begitu, Jenny terus menemui Eka nih guys. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun akhirnya terlihat mulai akrab. Eka bahkan dengan sukarela mengajari Jenny tentang resep-resep masakan di warungnya. Kemudian di suatu hari, saat Jenny sedang belajar memasak, tiba-tiba lahan milik Eka basah. Berhubung para pria sedang sibuk, Eka pun akhirnya mengajak Jenny untuk bermain bersama. Namun ternyata, aksi mereka berdua itu tertangkap basah oleh salah seorang warga yang kebetulan lewat di depan warung Eka. Mereka berdua yang terlihat sedang asyik pun tidak menyadari hal itu dan terus melanjutkan permainan mereka nih guys. Meski Jenny sudah dekat dengan Eka, akan tetapi tidak membuat Jenny berhenti terobsesi dengannya. Karena secara diam-diam, dia terus mengamati kehidupan Eka. Suatu malam, Jenny berniat untuk mengetahui siapa saja laki-laki yang bermain dengan Eka nih guys. Dan sialnya, Jenny benar-benar terkejut setelah mengetahui salah satu dari mereka itu adalah pacarnya sendiri. Jenny pun sangat kecewa. Kemudian memutuskan untuk pulang dengan meneteskan air mata. Di saat itulah, sang ayah melihat kondisi Jenny. Dia bingung dan khawatir apa yang sedang terjadi pada putrinya. Kesedihan Jenny pun tidak sampai di situ nih guys. Karena di keesokan paginya, dia mendapatkan kabar bahwa sahabat dekat Jenny telah berpindah alam. Jenny pun sangat histeris. Karena dia adalah satu-satunya sahabatnya di desa. Singkat cerita, setelah beberapa hari berduka, desanya mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakan ulang tahun kepala desa mereka. Hasil laut yang melimpah terlihat dimasak dengan berbagai resep oleh Jenny dan dipandu oleh Eka gitu nih guys. Pesta pun berjalan meriah dan semua tampak bahagia. Dan mereka semua menikmati makanan lezat yang dihidangkan. Namun, di tengah pesta yang sedang berlangsung, tiba-tiba
beberapa warga mulai berjatuhan gitu nih guys. Dan ternyata itu semua karena keracunan. Setelah memakan masakan dari tangan Jenny dan Eka. Dan kejadian ini pun membuat kekacauan dan kepanikan di tengah pesta yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Namun Jenny dan Eka itu rupanya tidak mengetahui kejadian tragis di pesta. Karena mereka berdua ini sedang berjalan menuju rumah Eka untuk mengantarnya. Di saat itulah, Eka pun mengungkapkan kepada Jenny bahwa jika dia kembali ke pesta, maka dia akan melihat orang-orang yang telah berjatuhan akibat dari masakannya sendiri. Rupanya, Eka mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Bahkan, dia juga memberitahu Jenny bahwa dia telah merebut semua sumber kebahagiaan Jenny, yaitu ayah dan pacarnya sendiri, bahkan termasuk sahabat Jenny yang telah tiada. Semua itu adalah ulah dan tindakan dari Eka. Karena rupanya, dia sangat dendam terhadap desa ini. Terutama kepada ibu Jenny, yang dulu tidak mempedulikannya tanpa rasa bersalah. Setelah mengatakan itu semua, Eka pun langsung pergi dan masuk ke dalam rumahnya. Sementara Jenny sendiri, tanpa pikir panjang, dia terlihat langsung mengambil botol minyak yang berapi. Kemudian melemparkannya ke rumah Eka. Rumah Eka pun langsung terbakar dan Eka masih berada di dalam gitu nih guys. Setelah melakukan itu semua, Jenny pun langsung pulang ke rumah. Namun tanpa disangka-sangka, ayahnya ternyata menjadi salah satu korban keracunan di pesta. Jenny mendapati sang ayah sudah terbaring tak bernyawa. Dan semuanya benar-benar telah direnggut oleh Eka. Pada akhirnya, Jenny pun sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di sana. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Jenny yang sedang naik kapal. Jadi, dia akan pergi meninggalkan desa itu nih guys. Desa yang penuh dengan kisah kelam baginya. Sepertinya, Jenny pergi untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Dan disinilah, filmnya pun selesai. Oke movie lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.